Hai, jumpa lagi dengan Faruk Lintang Sewu. Golek bolo, gak golek molo. Kali ini Faruk sedang merawat ular-ular peliharaan Faruk yang ada di rumah, yaitu khususnya ular-ular viper atau ular dari famili atau keluarga Viperidae. Banyak yang mengeluhkan dari kawan-kawan ketika memelihara ular viper itu biasanya sulit untuk makan atau stres, biasanya gitu. Jadi untuk setting kandangnya itu Faruk tidak begitu mempermasalahkan, artinya ularnya itu Faruk setting agar lancar makan dulu kawan-kawan. Oke, seperti apa? Ini dia ya. Nah, ini salah satu contohnya untuk setting kandang ular Viperidae. Ini dari spesies Trimersurus insularis yang varian warna biru. Jadi untuk settingan kandangnya itu apa namanya? Biar makannya nggak susah. Itu Faruk kasih tempat yang tidak begitu lebar dan settingnya juga tidak, untuk displaynya itu tidak terlalu bagus. Lalu ini juga salah satu contoh lagi, sama ini juga Trimersurus insularis. Jadi ketika mau makan Faruk tempatkan di kandang yang nggak begitu besar. Tujuannya ketika kita memasukkan makanan atau memasukkan umpan itu dia tidak mencari atau menjelajah terlalu jauh. Yang penting dia mau makan dan bisa makan secara lancar dulu, ribet-ribet. Untuk yang ini udah Faruk pelihara sekitar 8 bulan. Kalau yang varian biru tadi, yang ini, nah ini Faruk pelihara udah lama banget, 1 tahun lebih. Yang ini Faruk pelihara mulai dari ukuran ini cepet banget ini pertumbuhannya kan kawan. Untuk yang ini makannya wah udah jos. Ini harusnya sudah mulai bisa dipindahkan ke kandang display yang lebih bagus. Jadi nanti settingannya bisa lebar, terus bisa dihias-hias untuk kandangnya. Jadi sementara ini Faruk mencontohkan ketika memberi makan ya. Ini Faruk kasih makan tikus putih. Ini sudah Faruk siapkan. Nah, untuk ukuran pakannya itu Faruk sesuaikan dengan ukuran kepalanya. Jadi tidak begitu besar melebihi ukuran kepalanya ya. Oke, ini Faruk ambil dulu untuk tikusnya. Oke, ini langsung bereaksi. Nah, ini ya. Oke, untuk yang ini biasanya menunggu hingga tikusnya tidak bergerak. Dan memang begitu tergigit langsung dilepas. Ada beberapa ular peliharaan Faruk itu menggigit itu nggak dilepas. Kalau yang ini biasanya itu memang langsung dilepas, nunggu mangsanya nggak berdaya baru dimakan. Oke, kita coba beri yang varian warna biru. Ini nunggu dimakan dulu ya. Saya tutup dulu. Ini untuk yang biru responnya. Set, sama. Ini dilepas juga.
Biasanya itu nggak lama terus langsung dicari. Oke, ini ditutup dulu biar dia proses mencari dulu. Kasih yang lain. Nah, ini Faruk kasih juga. Terus ini kita mukbangin Viper. Ini respon makannya ya. Ada beberapa kawan Faruk itu mengeluhkan dan curhat, katanya ular vipernya itu nggak mau makan tikus Mas Yan, padahal untuk ukurannya sudah dewasa, tapi masih menunya itu makan cicak. Wah, itu ribet banget itu, harus nyari cicak banyak. Setelah makan besoknya itu bisa dipindahkan ke kandang yang lebih besar. Nah, seperti ini contohnya ya, dia tidak melepas tapi langsung dikunci. Beda-beda kalau untuk karakternya. Ini sebelah sini proses mencari. Biasanya ular itu akan memangsa makanannya itu dari kepala atau dari bagian yang kecil. Nah, yang biru juga. Semua proses mencari. Tuh dia kan mulai menelan dari bagian yang kecil. Ini juga sudah mulai. Sebetulnya mudah banget. Jadi artinya kita nggak punya patokan ya. Harus seperti apa settingan kandangnya. Itu harus mencari sendiri-sendiri. Setiap daerah itu berbeda-beda. Artinya ketika Faruk memelihara di area Faruk ini, area pegunungan, dingin, itu akan berbeda dengan area perkotaan yang memiliki suhu harian itu panas. Settingannya berbeda. Faruk settingan kandangnya itu sederhana gini aja, terus dikasih water dish atau tempat menaruh air di dalam kandang ini. Nah, yang biru juga nih, mulai proses. Untuk yang varian hijau itu masih proses penyesuaian diri. Nih, untuk yang hijau juga ada baru. Sama ini ular Trimersurus insularis juga. Ini masih belum. Ada yang cara makannya menggantung seperti ini. Ada yang di bawah seperti ini. Ini juga menggantung. Ya. Apabila dirasa porsi makanannya itu terlalu sedikit, itu bisa ditambahkan. Bisa disambungkan seperti ini. Jadi tetap hati-hati pakai alat bantu. Jangan dipegang dengan tangan secara langsung untuk pakannya. Nah, jadi ditempelkan aja. Dia akan melanjutkan menelan. Tuh cara Faruk menyambung pakan. Nah, ini yang sambung tadi, ini
udah mau habis, bisa disambung juga. Oke, sebelum makanan pertamanya habis, belum benar-benar menutup mulutnya, langsung ditempelin. Tapi tetap hati-hati, jangan sampai dia terprovokasi, dan juga gunakan alat untuk memegang pakan sambungannya. Nah, ini agak terlambat ini kawan-kawan. Pakan pertamanya tadi sudah mulai habis. Nah, nice. Oke, setelah yakin baru kita lepas perlahan. Ting. Nah, ini pakan yang pertama sudah sampai sini, kita sambung. Sebelah sini juga tadi. Ini yang pertama sudah sampai sini, kita sambung lagi. Ini sudah mulai mau habis. Ini masih mencari. Untuk yang varian hijau ini masih pertama kali tes makan. Entah mau atau tidak, kita coba lihat dulu. Tapi pastikan kalian punya ular yang mudah makan ya. Artinya ketika ada umpan yang tidak termakan itu tidak terbuang sia-sia. Di belakang Faruk punya ular kobra yang mudah banget makan. Nah, ini kaget masian apa? Masih baru penyesuaian sih sebetulnya di kandang. Makanya ini Faruk nggak berani naruh di kandang besar dulu. Coba. Sepertinya dia nggak mau. Yang ini sudah selesai 2. Sementara cukup 2 dulu. Yang penting makan lancar. Ini 2 masih proses. Ini 1 masih baru. Yang sebelah sini, ini juga sudah. Ayah. Ini habis 1 tadi. Nice. Ini reaksi apabila ular masih belum menyesuaikan atau masih belum mau makan. Ini dia nggak akan merespon sama sekali. Dia lebih memilih lari, dan terlihat gestur tubuhnya itu nggak ada respon makan sama sekali. Jadi harus para pemelihara itu harus yakin. Wah, ini setelah strike, setelah menyerang, dia kaget. Coba kita lihat, kita perhatikan dulu ya, apakah dia mau makan atau hanya menyerang saja. Nah, ini ternyata dia respon makan juga. Mencoba mengenali mangsanya dan
masih malu-malu. Ini baru pertama kali tes makan. Kalau sudah seperti ini, pertama kali tes makan, responnya seperti ini, bisa dipastikan kedepannya itu untuk makannya itu bagus, nggak rewel. Pengalaman Faruk sih seperti itu. Tadi kan dia masih kaget ketika dimasukkan umpan dari lari-lari, terus nyerangnya juga nggak pasti yang kayak varian kuning dan biru tadi. Dalam posisi seperti ini bisa Faruk pastikan kedepannya progresnya bagus untuk respon makannya ini. Cuman ini karena masih baru aja, baru tes makan, jadi masih agak lama prosesnya. Oke, sekian dulu kawan-kawan. Semoga dapat menginspirasi dan juga semoga dapat memecahkan atau memecahkan solusi, memberi solusi bagi kawan-kawan pemelihara ular yang bingung gimana cara memberi makan, menyambung pakan. Itu kalau Faruk ya seperti inilah caranya. Oke, jangan lupa subscribe ya, dan juga silahkan boleh dibagikan atau di-share apabila dirasa video ini bermanfaat. Apabila kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap golek polo, gak golek molo.